Untuk yang lama, selamat bersuka cita. Paling tidak sekian lama kita bebas dari banyak hal. Ya, paling tidak kita hemat dalam banyak hal, karena kita tidak lagi mengkonsumsi makanan yang dianggap racun tubuh. Kemudian yang menjalankan autofagi pasti lebih hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Ya. Karena kita tidak sibuk dengan makanan berlebihan seperti yang lain. Untuk yang baru, yang tadi disebut itu racun tubuh. Racun tubuh. Masih ada racun lain yang perlu dihindari. Dan racun ini sama untuk semua orang, yaitu racun jiwa. Racun jiwa itu seperti marah, rakus, malas, berbohong, ya, tidak menyukai orang atau membenci orang lain. Dan racun jiwa yang tertinggi adalah kita mengandalkan diri sendiri. Lalu kita mengatakan Tuhan tidak ada, kalaupun Tuhan ada tetapi Tuhan tidak diperlukan. Itu racun. Karena itu secara jiwa kita harus menjadi orang baik, dan kebaikan kita selain kita mengikuti ukuran moral etis dari masyarakat, juga kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Beragama itu tidak sia-sia. Ya, orang yang sudah lama bergabung dan menikmati apa yang terjadi karena saya percaya pada Tuhan. Jadi, jangan karena kita tidak bisa merasakan Tuhan oleh tubuh kita, lalu kita mengatakan tidak ada. Nah, kalau kita bertumbuh dalam kebaikan, semakin tinggi dengan meningkatkan kecerdasan spiritual kita, terutama kecerdasan beriman, kita bisa mengalami Tuhan hampir sama dengan kita mengalami dunia ini. Kehadiran Tuhan atau yang misalnya makhluk lainnya seperti malaikat itu nyata. Sama seperti kita mengalami manusia lain. Karena itu kalau mau sehat, sehatlah secara fisik dengan menghindari makanan yang tadi dilarang, dan yang lebih bagus lagi berusahalah supaya jangan makan berlebihan. Coba walaupun baru bergabung hari ini, berusaha untuk makan sekali sehari, kecuali minum air, kopi boleh, teh, ya, dan makannya malam hari. Karena dunia ini menjadi penuh dengan macam-macam penyakit. Ya, seperti sekarang ada lagi virus hepatitis. Pusing, belum selesai COVID sudah hepatitis lagi. Nah, lalu kita hanya membacanya
secara mikro, bahkan mikro yang sempit. Munculnya berbagai penyakit sebenarnya kita bisa baca secara makro, universal, dengan membacanya secara luas melibatkan alam semesta. Misalnya sekarang bumi makin panas atau banyak sekali penyakit lain. Salah satunya karena manusia terlalu rakus makan. Sudah makan 3 kali sehari, tiap saat main ngemil terus. Ya, coba bayangkan ya, asap yang dihasilkan mulai dari teknologi di kebun, teknologi angkutannya, teknologi prosesnya, itu penuh di alam. Ya, karena itu kita membantu alam ini menjadi bersih, ya tubuh kita juga bersih, makanlah secukupnya. Kalau orang Kristen tahu, doa Bapa kami itu ya yang masih dipertahankan oleh orang Kristen, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Ya. Dan kami sudah buktikan. Jadi kalau kita sungguh melakukan itu, mudah menjadi sehat. Ya. Kita tidak perlu lagi dibawa tekanan ilmu yang simpang siur. Saya tidak mengabaikan medis karena ada waktunya kita masih membutuhkan obat. Ada bagian tertentu yang masih membutuhkan dokter. Ya. Misalnya patah tulang itu harus ditangani oleh dokter. Walaupun kita bisa bantu. Yang berikut orang yang sudah gagal ginjal dan tidak bisa dibantu padahal dia belum mati, itu mau tidak mau cuci darah. Itu alat medis kita butuhkan. Jadi kita tidak meninggalkan itu. Tetapi yang tidak saya terima, secara personal, bahwa mereka sebagai orang yang menentukan hidup manusia. Jadi mereka misalnya kalau tidak divaksin kamu akan mati. Seakan-akan mereka itu hebat sekali. Ya. Jadi itu yang saya tidak suka dari mereka. Bahwa ilmu itu benar. Tapi benarnya juga dengan kekurangannya sama seperti ilmu lainnya. Tidak ada yang ilmu yang sudah mencapai kebenaran mutlak. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang sederhana yang bisa kita pastikan, tapi masih banyak yang belum. Kalau mau sehat cuma jaga makan, jadi orang baik, selesai. Karena sekarang ini hidup kita untuk sehat sekarang kita harus membayarnya mahal. Ya, lalu kita dipermainkan. Jadilah the subject of your own life. Ya, the subject of your own healthy life. You don't have to depend on what the medical system says. Ya, you are the master of your own healthy life. Just watch what you eat and watch carefully what you do. Ya. Jadi orang baik tidak rugi. Ya. Bayangkan Linda saya bantu dari timur Indonesia.
Ya. Dan dia sakit, saya bisa bantu kirim beritanya. Itu karena apa? Kita berusaha menjadi orang baik. Karena kalau terbang dari Timor sampai di London saja itu berapa lama terbang? Capek. Ya, tapi karena kita berusaha hidup dalam kebaikan, saling menolong, maka Linda yang ada di sana bisa dibantu dari Timor. Ya. Dan kenapa kamu bisa dibantu, Linda? Begitu juga yang di Auckland. Begitu juga yang Perth. Kenapa? Karena kamu berusaha menjadi orang baik. Ya. Jangan stop dengan kebaikan yang sekarang kita miliki. Kalau dalam buku saya, ya, hopefully I will translate it into English in the near future. The title of the book is Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia. Ya. Your brain is a map for your life journey. Yeah, so you have to grow slowly by slowly until you become a homo deus in my book. Menjadi orang baik bagi dunia. Itu harus menjadi spirit hidup setiap orang. Dan tidak rugi jadi orang baik. Ya. Karena saya berusaha menjadi orang baik, saya bisa menolong orang dari Kupang yang berada di Amerika, yang berada di Britain, ya, yang berada di Italia. Tetapi saya minta kita terus hidup sebagai orang baik, sebagai orang sehat juga dengan memperhatikan makanan, supaya makin banyak orang baik yang bisa ditolong. Ya. Bisa ditolong. Dan itu gampang. Kenapa saya bisa menolong? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan. When I was in Britain, I wasn't anybody like in this time. I was a human being like everybody else. But God changed my life into a new person who are able to help those who are far away from me. Bagaimana itu terjadi? Itu hanya karena ada Dia. I have a very special experience to become in my condition right now. So, saya ajak kita semua untuk bertumbuh. Jangan hanya pikir makan minum. You are still alive not because you can eat as much as you can, not because you can walk, or you can breathe, but you are
still alive if you can do something good for this world. I have done mine. So from now on, you have to done yours according to your real position. Just do it from your own family. Be a good wife, be a good friend, be a good husband, be a good mother, be a good grandfather. And then from your family, you go out to do something good for your neighbor, for your co-worker. It is easy. It is easy. Selamat bergabung. Lakukanlah dengan sungguh hati supaya mulai sekarang jangan takut mati, karena mati itu semua orang mati. Yang harus dihindari adalah setengah mati. Sudah dalam keadaan setengah mati, kita dikerjain lagi oleh orang lain. Ya? Kalau sekarang kan seperti pengalaman Linda beberapa minggu lalu, dia tidak ke dokter, dia hanya pegang HP-nya lalu kirim WA ke saya. Ya? Dan kita jawab dialog dalam beberapa menit dan lancar. Ya? Tidak perlu pikir lagi ke dokter. Siap saja obat vitamin di rumah, ya. Obat-obat analgesik, vitamin, ya, dan obat batuk, apa saja kamu siapkan saja di rumah. Nanti kalau ada gangguan seperti itu, tinggal kita WA-WA-an. Ya, oke. Selamat bergabung bagi anggota yang baru, ya, dan salam sukacita bagi yang lama, dan welcome untuk yang baru bergabung. Oke, sampai jumpa.